Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u umana'ur rusul. Ulama-ulama itu adalah amanahnya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ala ibadillah, ke atas hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malam yukhalitu sultan, selama mereka itu tidak bergaul dengan para penguasa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana billah, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan santri di mana saja berada, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Sekarang kita sudah masuk pada halaman 250. Oke, masih seputar akhlak atau tanda-tanda ulama akhirat. Langsung saja, ila anqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa minha, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa minha, dan diantaranya, artinya diantara alamat atau tanda-tanda ulama akhirat itu, ayyakuna munqabidan anis salatin, bahwasanya adanya dia itu menjauhkan diri anis salatin, dari para sultan, para penguasa. Fala yadkhulu alaihim albattata, nah tidak boleh dia masuk ke atas mereka, yang mengunjungi mereka albattata, sama sekali, itu kata beliau ya. Madama yajidu ilal firari anhum sabila, ya selama yajidu dia masih menemukan ilal firari, untuk ya lari, anhum dari mereka, sabilan suatu jalan, artinya selama mereka ada jalan untuk menghindari atau menjauhkan diri dari para penguasa, maka sepatutnya dia harus lakukan itu. Bal yang bagi, bahkan sepatutnya, kata beliau, ayyahtariza min mukhalatatihim, dia harus yahtariza, berhati-hati, min mukhalatatihim, daripada bermukhalatah, ya bergaul dengan mereka. Wa in ja'u ilaihi, sekalipun mereka datang kepadanya. Fa inna dunya hulwatun khadiratun, karena sesungguhnya dunia itu manis, khadiratun, dan hijau ya. Artinya sangat mempesona, kurang lebih seperti itu. Wazimamuha bi aidis salatin, dan kendalinya dunia itu berada pada tangannya para penguasa. Wal mukhalatatu lahum, dan bergaul dengan mereka, kata beliau, la yakhlu, itu tidak akan pernah sunyi, antakallupin, daripada at-takallupin fi talabi mardatihim, memaksakan diri dalam menuntut ridho mereka. Nah, bergaul dengan para penguasa itu pasti, orang yang bergaul atau ulama yang bergaul dengan penguasa itu akan memaksakan diri mereka ya, untuk menuntut atau mencari ridho mereka ya, pasti begitu, kata beliau. Wa istimalati qulubihim, dan juga menarik hati mereka, ma'annahum, pada saat yang bersamaan sesungguhnya mereka itu zalamah, adalah orang-orang yang zalim. Nah, masalahnya mereka adalah orang-orang yang zalim, kata Imam Al-Ghazali, dan ketika kita bergaul dengan mereka, maka pasti akan selalu ada itu sikap-sikap kita yang memaksakan diri kita untuk, ya bahasa lainnya itu menarik perhatian mereka dan lain sebagainya. Nah, padahal mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa yajibu ala kulli mutadayyinin al-inkaru alaihim, dan wajib ke atas setiap orang yang beragama, kata beliau, al-inkaru alaihim, mengingkari mereka ini, para salatin ini. Wa tadyiqu sudurihim, dan menyempitkan dada-dada mereka, biidhari zulmihim, dengan menampakkan kezaliman mereka, wa takbihi fi'lihim, dan juga memburukkan, yang mencela fi'lihim, perbuatan mereka. Yang sepatutnya dilakukan oleh ulama akhirat itu, katanya adalah ya harus diingkari mereka ini, para penguasa yang tidak benar, harus tidak bisa diberikan peluang atau jalan ya, disempitkan dada mereka, maksudnya jangan berikan mereka celah ya, untuk senantiasa dengan kezaliman mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ya kita harus sampaikan, tampakkan keburukan-keburukan atau kezaliman-kezaliman mereka, dan kita harus mentakbih ya. Dia harus mentakbih, memburuk-burukkan ya, perbuatan-perbuatan mereka.
Padakhilu alaihim, nah orang yang senantiasa masuk kepada mereka ini para penguasa, imma ayal tafita ila tajammulihim, ya, entah dia itu menoleh atau melihat, ya, ila tajammulihim, kepada tajammulnya mereka, kepada keindahan mereka, ya, fayazdariya ni'matallahi alaihi, maka itu akan menyebabkan dia menganggap remeh, ya, yazdari ni'matallahi, nikmat Allah alaihi, ke atasnya. Yang mana nikmat Allah ke atas dia ya adalah ilmu itu. Nah, ketika orang itu, ulama ini selalu masuk kepada para penguasa, ya, maka yang ada di benak dia itu entah tergoda, ya, bahasa mafhumnya seperti itu, kepada tajammulnya mereka, kemegahan mereka, keindahan mereka. Nah, kalau ini sudah ada pada diri seorang ulama, maka otomatis, ya, secara tidak langsung dia sudah menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia berupa ilmu pengetahuan. Nah, itu yang pertama, au yaskuta anil inkari alaihim, ya, ataukah dia itu diam dalam mengingkari mereka ini para penguasa, ya. Entah ulama yang selalu masuk ke penguasa ini, mereka diam, ya, tidak mengingkari perbuatan kezaliman mereka, fayakuna mudahinan lahum, maka adalah dia, ulama yang jenis seperti ini adalah mudahinan, orang yang bahasa kasarnya penjilat, ya, lahum, bagi mereka. Mudahinan yang cari-cari muka, lahum, untuk mereka, ketika mereka tidak mengingkari, ya. Kemudian yang ketiga, au yatakallafa, atau dia memaksakan diri fi kalamihi, pada perkataannya, kalaman limardatihim, ya, itu satu perkataan untuk keridoan mereka. Perkataan yang mereka ucapkan ketika bergaul dengan para penguasa, maka kata-kata yang akan terlontar dari mulut mereka ini adalah kata-kata yang kira-kira membuat para penguasa itu suka. Nah, wa tahsini halihim, ya, dan juga menganggap baik perbuatan mereka, artinya melegalkan, mensahkan perbuatan mereka yang ternyata memang zalim mereka. Nah, wadhalika, nah, yang demikian ini artinya memaksakan perkataan-perkataan yang membuat atau yang agar supaya ridho para penguasa itu, huwal bahtus sharih, itulah kebohongan yang jelas, ya, yang nyata. Ataukah ayatu ma'afi ayyanala min dunyahum, dia tamak, ya, dia ingin sekali fi ayyanala, dalam mengambil, dalam menjangkau min dunyahum, dari keduniaan mereka. Dia punya keinginan di balik datangnya dia, bergaulnya dia dengan penguasa itu. Apa keinginan di balik itu? Apa? Keduniaan, kurang lebih seperti itu. Wadzalika huwas suhtu. Nah, yang demikian itu adalah as-suhtu. Itu merupakan keharaman, artinya sesuatu yang dilarang. Jadi ini sifat-sifat dari para ulama ketika masuk kepada para penguasa. Jadi ada 4, ya. Yang satunya itu adalah tergoda, ya, dengan kemegahan mereka. Kemudian konsekuensinya adalah menganggap enteng nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak mau mengingkari perbuatan mereka, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, kurang lebih seperti itu. Maka konsekuensinya orang yang seperti ini adalah penjilat. Nah, kemudian yang ketiga adalah, ya, mereka tidak diam, tetapi mereka itu justru akrab, bersuara, ngobrol, dan lain sebagainya. Maka ulama yang seperti ini otomatis akan menjaga segala perkataannya agar tidak terlontar sesuatu yang membuat penguasa itu tidak berkenan dengan dia. Artinya bahwa dia akan memaksakan dirinya, mengeluarkan kata-kata yang kira-kira membuat mereka sukalah, dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini adalah konsekuensinya adalah itu bohong, kebohongan, ya. Al-bahtu, kebohongan yang nyata, kata beliau di sini. Kemudian yang keempat adalah ulama yang masuk kepada seorang raja ini, dalam hati kecilnya itu ada keinginan agar supaya mendapatkan keduniaan yang mereka miliki, dan ini haram, tidak diperbolehkan. As-suh itu sesuatu yang dilarang di dalam agama. Oke. Wa sayati fi kitabil halal wal haram, dan akan datang nanti pembahasan yang lebih jauh terkait dengan ini di dalam kitab Al-Halal wal Haram. Jadi ada pembahasan di dalam kitab Ihyaul Muddin ini yang membahas halal dan haram. Kan ada pembahasan lebih jauh di situ. Ma yajuzu, apa yang boleh, ayu ukhadha min amwalis salatim, apa yang boleh untuk diambil dari hartanya para penguasa, wa ma la yajuzu, dan apa yang tidak boleh diambil. Jadi ternyata akan ada pembahasan boleh kita menerima
ya apa saja yang bersifat materi dari para penguasa, ada juga yang tidak boleh kita untuk menerima apa saja yang bersifat materi dari para penguasa. Minal idrari wal jawaizi wa ghairiha. Berupa misalnya apa? Al idrar ini semacam peruntukanlah, komisi dan lain sebagainya. Jawaiz ya, semacam gaji, upah dan lain sebagainya. Wa ghairiha dan lain sebagainya. Akan ada yang lebih jauh nanti, lebih detail lagi pembahasan terkait dengan itu. Oke. Wa alal jumlati, secara jumlah ya, secara kesimpulan, pa mukhalatatuhum miftahun lisyurur. Bergaul dengan mereka, kata beliau, itu adalah kunci bagi keburukan-keburukan. Wa ulamaul akhirah, nah sedangkan ulama akhirat itu tariquhum al-ihtiyatu. Ya, tariqah mereka, jalan mereka itu adalah al-ihtiyatu, ya, berhati-hati, ya, berhati-hati agar tidak terjerumus kepada asyurur. Dan salah satu bentuk kehati-hatian, ya, jauhkan miftahnya, jauhkan diri dari kuncinya. Dalam hal ini kunci keburukan adalah bergaul dengan para penguasa. Nah, itu maksud daripada Imam Al-Ghazali secara kesimpulan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bada, siapa yang menjauhkan diri dari keramaian, japa, maka dia orangnya terkesan eksklusif, ya, gersang, terkesan menjauhkan diri, kalem dan lain sebagainya. Yakni artinya adalah mansakan al-badiyata, siapa yang tinggal al-badiyata di pedalaman, ya, tempat yang bukan ramai, japa, maka orangnya itu pasti akan terkesan japa, agak gersang sedikit, agak susah untuk bergaul, agak ekstrim sedikit, itu masuk daripada japa. Ya, wa manittaba'a as-sayda, dan siapa yang mengikuti buruan, ya, ghafala, maka dia akan lupa. Orang yang mengejar buruan, yang mengejar target, biasanya itu akan lalai dari apa yang menjadi kewajibannya dan lain sebagainya. Waman atas sultana, nah siapa yang mendatangi sultan, penguasa itu, uftutina, maka dia pasti kena fitnah, ya, akan ada dampak buruk yang akan menimpa dirinya. Itu mereka yang senantiasa, untuk mereka yang senantiasa bergaul dengan para penguasa. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, sayakunu alaikum umaraun, akan ada nanti ke atas kalian itu umara, para penguasa, para amir, para pemimpin, pejabat dan lain sebagainya. Ta'rifuna minhum, ya, kalian itu mengenal kebaikan minhum dari mereka. Ya, artinya mereka ini selalunya mengarahkan kalian, selalunya mengkampanyekan kepada kalian tentang kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya, dan kalian kenal kebaikan-kebaikan justru dari mereka. Wa tunkiruna, tetapi kalian di satu sisi mengingkari mereka dalam hal ini. Ternyata apa yang mereka sampaikan yang membuat kalian menjadi tahu kebenaran itu ternyata mereka tidak amalkan. Nah, ini maksudnya kalian itu mengingkari mereka dari sisi itu. Paman angkara, siapa yang mengingkari mereka, ya, faqad bari'ah, ya, maka sungguh dia telah berlepas diri. Artinya dia sudah dikategorikan sebagai orang yang tidak berkongsi keburukan dengan mereka, ya, para penguasa yang tidak benar ini. Wa man kariha, dan siapa yang tidak suka, ya, kepada para pemerintah ini, sultan ini, faqad salima, maka sungguh dia telah selamat. Nah, walakin, akan tetapi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man radiya wa taba'a, siapa yang ridho wa taba'a, dan dia mengikuti pemerintah tersebut, abadahullahu ta'ala, maka Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya, wal iyad billah. Kila, kemudian dikatakan, artinya ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, afala nuqatiluhum, apakah kita tidak memerangi mereka? Artinya bagaimana kalau kita perangi saja pemerintah-pemerintah yang seperti ini? Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, la, tidak boleh. Kalian tidak boleh memerangi mereka, kalian tidak boleh keluar daripada daulah mereka, kalian tidak boleh demo dan lain sebagainya, kurang lebihlah seperti itu. Masallau, selama mereka itu masih mengerjakan solat. Artinya selama mereka masih beriman kepada Allah, masih mengerjakan solat, kewajiban-kewajiban mereka, maka jangan perangi mereka. Adapun ketika mereka, ya, menyeru kalian kepada sesuatu yang diharamkan, nah, membuat kalian kemudian tidak bisa beribadah seharusnya sesuai dengan ajaran syariat kita dengan benar, maka yang seperti itu silahkan saja untuk memerangi mereka. Oke.
Wa qala Sufyan, dan berkata Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullahu taala, fi jahannama wadin, di dalam neraka jahanam itu ada suatu lembah, la yaskunuhu illal qurra'u, yang tidaklah menempati lembah itu melainkan al-qurra'u, yaitu para ulama, azwaruna lil muluki, yang senantiasa mendatangi para raja. Wal iyadu billah. Ini betapa buruknya ya ulama-ulama dunia ya, kurang lebih seperti itu, sampai-sampai digambarkan oleh Al-Imam Sufyan As-Tsauri penghuni neraka atau lembah yang ada di neraka jahanam tersebut. Wa qala Hudzaifah, dan berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, iyyakum wa mawaqifal fitan, hindarilah ya tempat-tempat fitnah. Kila, kemudian dikatakan, wa mahya, apa itu? Jadi ada orang yang berkata kepada sahabat Hudzaifah, apa itu tempat-tempat fitnah? Qala, kemudian beliau mengatakan begini, abwabul umara, yaitu pintu-pintu para pemerintah. Yadkhulu ahadukum 'alal amiri fayusaddiquhu bil kadzib. Ya, masuk salah seorang kalian itu kepada seorang amir, kepada seorang pejabat, fayusaddiquhu bil kadzibi, kemudian dia membenarkan amir tersebut bil kadzibi, dalam kedustaan. Artinya apa? Apapun yang dikatakan oleh raja tersebut atau pemerintah tersebut, maka kita selalu benarkan walaupun ternyata itu adalah sesuatu yang salah. Nah, ini maksudnya pembenaran dalam kedustaan atau kebohongan. Wa yaqulu fihi ma laysa fihi, dan ia katakan padanya, pada amir tersebut, ma laysa fihi, apa yang tidak ada padanya. Artinya ya, dia benar-benarkan pemerintah atau amir tersebut yang melakukan kezaliman itu. Nah, itu tadi konsekuensinya yang di atas tadi, yaitu yang mengharapkan ridho mereka karena ingin keduniaan mereka dan lain sebagainya. Itu yang membuat kemudian ya, orang itu ya selalu membenarkan apa saja yang bersumber dari ya, pemerintah itu, perkataannya, perbuatannya, walaupun itu sesuatu yang salah. Nah, ini kan sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam agama ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u umana'ur rusul, ulama-ulama itu adalah amanahnya para utusan Allah Subhanahu wa taala, ala ibadillah, ke atas hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Malam yukhalitu sultan, selama mereka itu tidak bergaul dengan para penguasa. Jadi status seorang ulama menjadi amanahnya para nabi, para rasul, itu ketika mereka itu tidak bergaul dengan para ulama. Fa idza fa'alu dzalika, ketika mereka melakukan itu dalam artian bermukhalatah, bergaul dengan para penguasa, faqad khanur rusula, maka sungguh mereka telah mengkhianati utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuhum, maka tinggalkan mereka ulama-ulama pemerintah ini, wa'taziluhum, dan ya menjauhkan dirilah kalian dari mereka. Rawahu Anas, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Oke. Wakila lil A'mash, nah dikatakan kepada Al-Imam Al-A'mash rahimahullah, laqad ahyaital ilma likasrati may ya'khudhu anka. Sungguh Anda ini telah menghidupkan ilmu pengetahuan karena banyaknya orang yang mengambil ilmu itu dari engkau. Artinya karena banyaknya orang belajar kepadamu, maka kamu ini adalah orang atau adalah orang yang menghidupkan ilmu pengetahuan, ya, masternya lah, kurang lebih seperti itu. Faqala, kemudian Al-Imam A'mash mengatakan begini, la ta'jalu, jangan tergesa-gesa dalam menilai. Sulusum yamutuna qablal idraki, sepertiga dari orang-orang yang mengambil ilmu dari saya ini mereka mati sebelum mereka menjangkau. Dalam artian menjangkau buah daripada ilmu pengetahuan tersebut. Apa dia? Ya pengamalan buahnya. Ya, wasulusun, dan sepertiganya yalzamuna abwabas salatin. Ya, mereka itu senantiasa mendatangi pintu-pintu para penguasa. Fahum syarrul khalqi, yang mana mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, waliyadzubillah. Wasulusul baqi la yaflahu minhum illa qalil, dan sepertiga yang tersisa la yaflahu, tidak beruntun dari mereka kecuali
sedikit saja. Artinya ada yang selamat ya, tapi itu sedikit ya. Dari murid-murid saya ini yang mengambil ilmu pengetahuan sama saya. Jadi beliau di sini ingin mengatakan kepada kita bahwa jangan tergesa-gesa dalam menilai, karena karakter orang yang belajar itu macam-macam. Ada yang tujuannya begini, ada tujuannya begini, ada tujuannya begini, dan tujuan yang benar itu hanya sedikit saja, yang betul-betul menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Al-Ghazali mengutip riwayat ini ya ingin menggambarkan kepada kita poin yang kedua ini, sepertiga ya, dari mereka itu senantiasa mendatangi para penguasa dan itu seburuk-buruk makhluk, waliyadzubillah. Walidzalika, dan oleh karena itulah berkata Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala, idza ra'aitumul alima yaghshal umara, apabila kalian itu melihat orang alim yaghshal umara, yang senantiasa mendatangi para penguasa, para pemimpin, pejabat dan semacamnya, fahtarizu minhu, maka menghindarkan dirilah kalian minhu, darinya, dari ulama yang seperti itu, orang alim yang seperti itu. Fa innahu lissun, sesungguhnya dia itu adalah pencuri. Wah, ini agak kasar ini bahasanya ya. Nah, di para ulama atau orang alim yang bergaul atau yang senantiasa mendekati pemerintah itu dikatakan sebagai pencuri, waliyadzubillah. Wa qala al-Auza'i, dan berkata Imam al-Auza'i rahimahullah, ma min syai'in abghada ila Allah ta'ala min 'alimin yazuru 'amilan. Tiadalah dari sesuatu yang paling dibenci kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya yang paling Allah benci, min alimin, daripada seorang alim, yazuru amilan, yang menziarahi, yang mendatangi amilan, para pejabat ya, amil ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, syirarul ulama'i, seburuk-buruk ulama itu alladzina yatunal umara, mereka yang datang kepada para penguasa, wa khiyarul umara, dan sebaik-baik penguasa alladzina yatunal ulama, mereka yang senantiasa mendatangi para ulama. Jadi umara itu ada juga sisi baiknya. Apa dia? Ketika mereka senantiasa mendatangi para ulama. Nah, ulama itu ada juga sisi buruknya ketika mereka itu mendatangi para umara. Oke. Wa qala Makhul ad-Dimsyaki rahimahullah, dan berkata Imam Makhul ad-Dimsyaki rahimahullah, man ta'allama al-Qur'ana wa tafaqqaha fid dini thumma sahiba as-sultana tamalluqan ilaihi wa tam'an fi ma ladaihi khada fi nari jahannam, waliyadzubillah. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an, kata beliau ya, wa tafaqqaha fid din, dan dia mempelajari ilmu agama, berfikih di dalam agama, summa sahiba sultan, kemudian dia berteman dengan penguasa, tamalluqan ilahi, karena menjilat kepadanya, wa tam'an fi maladehi, dan karena antusias atau rakus terhadap apa yang ada padanya berupa keduniaan, khada, maka orang yang seperti ini akan terjerumus fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, bi'adadi khutahu, sejumlah langkah kakinya, waliyadzubillah. Wah, parah ini. Wa qala Suhnun atau Sahnun, berkata Sahnun atau Suhnun rahimahullah, ma asmaja bil alimi ayyuta ila majlisihi fala yujadu fayus'alu anhu fayuqalu innahu indal amir ya. Ma asmaja bil alim, alangkah buruknya seorang alim, seorang ulama, ayyuta, ketika dia didatangi, ila majlisihi, kepada majelisnya, fala yujad, ternyata tidak ditemukan di majelisnya, payus alu anu, kemudian ditanyalah di mana keberadaannya, payuqalu, kemudian dijawab oleh orang-orang, innahu indal amir, sesungguhnya dia berada di sisi penguasa. Wah, inilah orang alim yang paling buruk, kata al-Imam As-Suhnun rahimahullahu ta'ala ya. Oke, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Hadza wabillahi taufik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.